melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga, ini mengkonfirmasi bahwa FIFA ini membatalkan drawing yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang pada hari Jumat. Dan alasannya adalah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kedatangan timnas Israel. Padahal drawing ini harusnya dihadiri oleh seluruh kontingen yang hadir. Satu saja tidak hadir, ini tidak bisa dilakukan. Dan ini yang akhirnya membuat FIFA untuk membatalkan atau mengundur, mungkin ya, semoga saja. Tapi yang jelas membatalkan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari polemik tentang penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang berujung pembatalan drawing Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang. Jadi ini kabar terbaru kemarin hari Minggu ya. Melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga, ini mengkonfirmasi bahwa FIFA ini membatalkan drawing yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang pada hari Jumat. Dan alasannya adalah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kedatangan timnas Israel. Padahal drawing ini harusnya dihadiri oleh seluruh kontingen yang hadir. Satu saja tidak hadir, ini tidak bisa dilakukan. Dan ini yang akhirnya membuat FIFA untuk membatalkan atau mengundur, mungkin ya, semoga saja. Tapi yang jelas membatalkan. Namun Arya Sinulinga kemarin mengatakan belum ada surat resmi dari FIFA. Ini hanya pemberitahuan secara lisan kepada PSSI. Nah, kenapa sih ini harus terjadi? Kalau kita melihat di belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini, terutama menjelang bulan Ramadan, siapa saja yang sudah menolak ini? Ini berawal dari penolakan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan sampah peradaban itu, kadrun-kadrun PA 212, kemudian GNPF, Novel Bamukmin dan kawan-kawan itu, yang mengancam akan menggeruduk bandara, bahkan akan mengancam. Ada salah satu video yang menyatakan akan melakukan penganiayaan terhadap tim Israel. Nah, setelah itu kemudian penolakan muncul dari PKS, Partai PKS, yang membawa-bawa konstitusi dan amanat undang-undang. Lalu kemudian ada Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia selain NU. Lalu ada penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang merupakan kader PDIP. Lalu kemudian ada Kiai Haji Said Agil Siraj, yang merupakan mantan Ketua Umum PBNU. Dan yang terakhir oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ini memang sangat disayangkan penolakan ini. Terus terang, sebagai pecinta sepak bola, saya juga, terutama timnas ya, ini sangat kecewa, sangat-sangat kecewa dan mungkin sedikit emosional menyikapi hal ini. Tapi ya mau bagaimana lagi. Dan saya timbul pertanyaan sebetulnya, kenapa? Apa yang melatar belakangi mereka melakukan hal ini, yang menolak-menolak ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini adalah ketidaktahuan mereka yang menolak ini tentang efek yang akan ditimbulkan. Bahwa ini kemungkinan mereka juga tidak tahu bahwa ini adalah agenda dari FIFA. Kita hanya sebagai tuan rumah yang memfasilitasi ini semua. Kemudian kemungkinan yang kedua ini adalah muatan politis. Yang ini yang mungkin sangat kuat. Dugaan saya ini sangat kuat, bermuatan politis, ditunggangi oleh oknum-oknum politisi yang kemungkinan ingin meraih suara, meraih simpati dari mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Padahal dari mayoritas masyarakat yang beragama Islam ini, nggak semua, bahkan mungkin sedikit yang menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Sebagian besar saya yakin mereka ini nggak peduli siapapun yang datang ke sini, yang penting
kita menjadi tuan rumah yang baik, kita menjadi penyelenggara yang sukses untuk Piala Dunia di Piala Dunia U20 di 2023 ini yang akan diselenggarakan nanti bulan Mei sampai dengan bulan Juni, sekitar tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Nah, ini jadi kalau menurut saya murni muatan politis karena memang mereka ingin mencoba memainkan isu ini, memainkan penolakan terhadap timnas Israel ini sebagai bentuk keinginan mereka, politisi-politisi ini, di samping gadun-gadun itu ya, politisi-politisi ini untuk meraih suara, meraih simpati dari masyarakat Indonesia. Tadi yang saya bilang mayoritas Muslim. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa kok baru sekarang? Bahkan PSSI sendiri ini heran, kenapa baru sekarang ini isu ini ramai? Kenapa baru mendekati drawing ini baru digoreng, baru ramai? Padahal kalau kita berbicara masalah penolakan kontingen Israel, kenapa baru sekarang? Padahal di tahun 2015 itu sudah ada kontingen atau atlet Israel yang datang ke Indonesia mengikuti kejuaraan bulu tangkis atau badminton di Indonesia. Kemudian baru saja di bulan Februari, bulan yang lalu, ada juga salah satu atlet sepeda balap dari Israel datang ke Indonesia untuk bertanding di sini. Apakah ada penolakan? Tidak, sama sekali tidak. Lalu kenapa ini terjadi di dunia sepak bola? Ya karena memang sepak bola adalah olahraga yang sangat seksi untuk ditunggangi oleh kepentingan politik. Kalau kita melihat penggila sepak bola, supporter sepak bola yang ada di Indonesia ini jumlahnya puluhan juta. Bahkan kalau bisa mengatakan bisa mencapai ratusan juta. 100 juta mungkin bisa jadi. Karena kita semua tahu bahwa sepak bola ini adalah olahraga nomor 1 di seluruh dunia. Dan di Indonesia pun juga seperti itu. Meskipun prestasinya belum, tapi kalau kita melihat pendukungnya luar biasa. Apalagi pendukung timnas. Kita melihat seperti itu. Bangga sebetulnya rasa nasionalisme kita ditunjukkan dalam bentuk mendukung atau mensupport tim sepak bola kita. Tapi itulah yang akhirnya menjadi tunggangan politik oleh politisi-politisi yang saya bilang politisi busuk menurut saya, termasuk Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo untuk menunggangi ini. Persetan dengan kalian semua yang membela Ganjar Pranowo, kemudian mengatakan dia menjadi pahlawan, ini semua pret lah semuanya. Ini semua demi kepentingan sepak bola Indonesia. Mohon maaf kalau saya agak sedikit emosional karena saya merasa sangat kecewa dengan kejadian ini. Nah, yang menjadi alasan ini tadi, kenapa FIFA kemudian membatalkan ini di Bali, ini adalah salah satunya adalah statement dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang menolak kedatangan timnas Israel. Padahal sebelumnya di Bali ini kedatangan kontingen Israel dalam event internasional parliamentary. Di situ ada kontingen Israel. Peserta dari negara Israel. Kenapa baru sepak bola ini yang ditolak dari PDI Perjuangan? Ya ini saya yakin muatan politis, benar-benar muatan politis. Lalu yang kedua, apa efek yang akan ditimbulkan kalau misalkan drawing ini batal dilakukan di tanggal 31 Maret nanti? Kemungkinan besar Indonesia akan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kalau misalkan itu terjadi, semoga tidak. Kalau misalkan itu terjadi, apa efeknya buat Indonesia? Yang pertama, Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan olahraga internasional. Karena dianggap tidak melaksanakan amanah FIFA. Padahal kita sendiri, Presiden Jokowi sudah mengupayakan ini di tahun 2019. Untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan dikabulkan oleh FIFA dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat, termasuk yang paling utama adalah menjaga keamanan, menjaga keselamatan seluruh peserta. Nah, kalau seperti ini, Indonesia dianggap tidak mampu menjaga keamanan dan keselamatan semua, salah satu atau semua seluruh peserta yang akan hadir di Piala Dunia U20. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia akan di-ban oleh FIFA. Efeknya apa? Indonesia tidak akan bisa ikut dalam kompetisi internasional yang melibatkan FIFA.
timnas kita tidak bisa ikut. Kalau misalkan kita katakanlah dibatalkan kepesertaan kita, ini akan timnas Indonesia akan dicoret karena timnas Indonesia ini kan sebagai tuan rumah, tidak lolos melalui kualifikasi, lolos karena sebagai tuan rumah. Otomatis kalau tuan rumah dipindah, maka keikutsertaan Indonesia akan digantikan oleh tuan rumah. Sementara ini sudah ada 2 negara yang mengajukan diri menjadi tuan rumah menggantikan Indonesia kalau misalkan batal. Ada Qatar dan juga Argentina. Mereka menyatakan sudah siap untuk menjadi tuan rumah pengganti kalau misalkan Indonesia dicoret. Jangan sampai ya. Nah, selain itu, selain Indonesia ini dicoret dari tuan rumah, timnas U20-nya tidak bisa bermain, timnas seniornya dan seluruh kelompok umur tidak akan bisa ikut bermain dalam segala event FIFA. Termasuk Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034. Rencananya kan FIFA ini ingin menggelar Piala Dunia 2034 di kawasan Asia Tenggara. Sementara ini yang siap untuk melaksanakan ini ada 2 negara, Thailand dan Indonesia. Kita sedang berjuang ke arah sana. Kalau misalkan ini gagal, kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Peluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2034 juga akan gagal total, dikubur hidup-hidup. Lalu apalagi? Segala macam kompetisi di Indonesia ini akan dibekukan oleh FIFA. Efeknya, ribuan pemain, official team, wasit, perangkat pertandingan, bahkan seluruh masyarakat UMKM yang mengandalkan penghasilan mereka dari kompetisi, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Apa yang akan terjadi? Mereka akan nganggur, jobless. Apakah itu yang akan menjadi tanggungan oleh politisi-politisi yang menolak timnas Israel? Saya rasa enggak. Mereka akan lepas tangan dengan itu semua. Dengan dalih melaksanakan konstitusi dan amanat undang-undang. Tapi mereka tidak memikirkan efek ke depannya seperti apa. Kita pernah dulu di-ban FIFA di tahun 2015. Jangan sampai terjadi lagi. Sudah tahu kan efeknya, bagaimana kompetisi nggak berjalan. Kemudian timnas kita juga peringkatnya merosot tajam karena tidak bisa menggelar FIFA Matchday. Kemudian juga perkembangan pembibitan di usia muda tidak bisa berjalan. Kita tidak bisa menggelar pertandingan event apapun. Pemain kita nganggur, wasitnya nganggur, perangkat pertandingan nganggur. Apakah itu yang diinginkan oleh kalian, para politisi-politisi yang menunggangi ini semua? Hanya demi elektabilitas kalian. Ini yang membuat saya sangat amat kecewa. Memang kalau misalkan kita berbicara masalah hubungan diplomatik dengan Israel, ada aturan yang mengatakan bahwa kita ini tidak boleh mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di seluruh penjuru Indonesia. Nah, kemarin saya sempat melihat di salah satu stasiun televisi, pakar hukum internasional ini Teguh Reza Syah mengatakan bahwa kalau misalkan timnas Israel bermain di sini, memungkinkan tidak perlu bendera dikibarkan, kemudian lagu kebangsaan tidak dinyanyikan. Ini boleh, diperbolehkan dengan alasan hubungan diplomatik. Ini diperbolehkan. Misalkan ketika lagu kebangsaan harusnya dinyanyikan, digantikan dengan mengheningkan cipta. Boleh. Itu bisa diantisipasi. Boleh. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa ketika nanti timnas Israel bermain di Indonesia, jadwalnya sudah bermain di sini, bisa dialihkan ke negara lain. Nah, itu juga menjadi opsi yang kemungkinan sangat susah untuk dilakukan. Karena kita ini bukan tuan rumah bersama. Kita ini tuan rumah tunggal. Tidak mungkin. Kalau misalkan seperti Piala Dunia pada tahun 2002 ketika Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama, ini kemungkinan pertandingan masih bisa dipindah ke negara satu atau satunya. Tapi kita di tahun 2019 mengajukan sebagai tuan rumah tunggal. Tidak bisa kemudian tiba-tiba ini dipindahkan ke Malaysia atau dipindahkan ke Singapura. Nggak bisa. Jadi tetap harus digelar di Indonesia. Dan itu belum pernah terjadi di event sepak bola manapun. Ya, jadi sekarang tugasnya adalah
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang saya yakin sekarang sangat pusing mungkin memikirkan hal ini, berjuang. Erick Thohir kemudian menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan hal ini dan kemudian akan terus melobi kepada FIFA untuk meyakinkan FIFA bagaimana diplomasi Erick Thohir kita perlukan. Erick Thohir kan punya pengalaman yang luar biasa di dunia olahraga, terutama sepak bola dan basket. Semoga pengalaman ini bisa menjadi senjata beliau untuk berdiplomasi kepada FIFA untuk meyakinkan FIFA bahwa kita benar-benar siap menyelenggarakan Piala Dunia. Kita siap menjamin keselamatan seluruh peserta Piala Dunia U20 tanpa terkecuali. Siapapun itu, entah itu Israel ataupun negara-negara lain. Itu yang harus sekarang diperjuangkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya juga berharap semoga kita tetap bisa menjadi tuan rumah, kita tetap tidak diberikan sanksi oleh FIFA, kita tidak di-ban sepak bola kita. Ya, memang kalau berbicara masalah kecewa, sangat-sangat kecewa. Apalagi, ini yang membuat saya sempat sedikit emosi dan menangis semalam. Ketika saya melihat berita bahwa lagu theme song untuk Piala Dunia ini sudah dirilis, meskipun belum secara resmi, sudah ada di media sosialnya FIFA. Lagunya berjudul Glorious yang diaransemen oleh Weird Genius, salah satu band kita. Kemudian dinyanyikan oleh 3 orang wanita jebolan Indonesian Idol, ada Liaudra Ginting, kemudian Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Dan rencananya lagu ini akan dirilis, di launching secara resmi pada saat tanggal 31 Maret, pada saat drawing Piala Dunia U20. Dan ini semuanya batal. Ini yang membuat saya semalam menangis. Ini sampai seperti ini loh. Cuman gara-gara ulah segelintir orang yang nggak paham sepak bola, yang kemudian sok-sokan mengomong konstitusi, demi ambisi politik mereka, demi kepentingan mereka yang ingin Indonesia rusuh dan tidak ingin sepak bola Indonesia berkembang. Jadi buat kalian semua yang menolak timnas Israel dengan dalih apapun, dengan mengatakan konstitusi, amanat undang-undang, tapi di sisi lain ketika ada tindakan diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas, kalian nggak pernah bilang menyenggol amanat undang-undang. Pretlah buat kalian semua. Mohon maaf, saya emosi. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.